memberi kehangatan di dalam kehampaan. Berakhir sudah luka lalu. Arti kehadiranmu kasih yang menyentuh di jiwaku. Kehadiranmu kasih membuatku terbangun dari mimpi. Ku ingin kau selalu di sisiku. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kami temani Anda di kesempatan sore hari ini di Lintas Makassar Sore. Saya Melani Ahmad dan kebersamaan kita di sore hari ini akan hadir dengan dialog interaktif seputar sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan destructive fishing di Sulawesi Selatan. Saya saat ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal PSDKP KKP, yaitu Bapak Dr. Andes Halid Yusuf MAP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Halid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Makassar dimanapun Anda berada. Baik, kemudian juga ada Ibu Iim Naimah, Kepala Subdirektorat Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan, Direktorat PPSDK. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Iim. Selamat sore Mbak. Baik, saya panggilnya Bu Iim ya. Boleh. Biasanya Iin ya. Tapi ini Iim. Oke, kita akan ngobrol tentang sinergitas KKP dan pemerintah daerah dalam penanggulangan destructive fishing di Sulawesi Selatan. Istilah destructive fishing ini bagi beberapa nelayan atau masyarakat di Sulawesi Selatan mungkin dipahami sebagai illegal fishing, tapi itu dua hal yang berbeda mungkin ya. Kita coba lihat dulu, mungkin Pak Halid bisa memberikan sedikit pencerahan kepada pendengar kita dan kepada kita semua tentang destructive fishing itu seperti apa yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Halid. Ya, baik, terima kasih Mbak Melani. Ya. Melani Ahmad ya? Betul Pak. Oke. Saudara kandungnya itu ya? Saya saudara jauh dengan Raffi Ahmad dan gitu. Ahmad Dhani Pak. Baik, tentunya sebelum saya menyampaikan apa itu destructive fishing, perlu kami sampaikan kepada pendengar RRI Makassar bahwa Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP ini itu adalah merupakan sebuah direktorat atau direktorat yang menangani sektor kelautan untuk objek pengawasannya cukup komplit ya. Iya. Jadi sangat luas. Nah, salah satu di antaranya itu terkait dengan masalah pengawasan destructive fishing. Sebenarnya banyak pengawasan sektor kelautan yang diawasi oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Iya. Ada yang namanya pengawasan kegiatan reklamasi, terkait pula dengan penambangan pasir. Dulu kan pernah ribut-ribut ya masalah penambangan pasir di Sulawesi Selatan. Kemudian pengawasan kawasan konservasi, kemudian juga ada pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terutama kalau di Sulawesi Selatan, setahu saya memang ada pulau-pulau kecil ya. Iya, sangat banyak Pak. Ya, yang dikelola oleh pribumi ataupun yang mungkin saja dalam tanda kutip dikelola oleh pihak asing ya. Iya. Itu bisa saja ya, tapi kita belum mendapat informasi yang jelas terkait dengan persoalan itu. Kemudian ada wisata bahari, wisata tirta ya, kemudian pencemaran, pengawasan ruang laut, kemudian juga terkait dengan pengawasan jenis ikan yang dilindungi dan beberapa kegiatan pengawasan yang
tentunya ini membutuhkan tenaga, Ya. waktu, dan juga dari sisi finansial itu memang sangat tinggi. Nah, di sektor kelautan itu sendiri kita melihat bahwa destructive fishing itu adalah merupakan prioritas nasional di dalam kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Ya. Karena selain tadi yang disampaikan IUU fishing yang juga merupakan satu kegiatan nasional, prioritas nasional terhadap kegiatan ilegal, ya. Kemudian juga untuk destructive fishing itu sendiri adalah kegiatan yang menggunakan, ya, atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan bom, ya, ataupun juga bius Ya. dan racun. Ini tentunya merupakan satu hal yang dilarang dan itu tidak main-main. Ya. Ya, dari sanksi penegakan hukumnya yaitu adalah pidana. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kegiatan yang sifatnya ilegal, apakah itu IUU fishing Ya. yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia ataupun kapal ikan asing, itu dilarang, apalagi yang kegiatannya yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan yang tidak ramah lingkungan dengan cara pengeboman itu bisa merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Nah, kalau habitat ikan, rumah ikan itu dirusak, bagaimana masa depan laut kita? Iya kan? Ya. Kalau semuanya rusak, karang-karangnya dibom sebagai rumahnya ikan, rusak habitat ikan. Anak cucu kita nanti akan makan apa? Padahal kalau kita ketahui ikan adalah merupakan salah satu sumber daya pangan yang memiliki protein yang cukup tinggi. Nah, kalau misalnya sektor perikanan yang habitatnya dirusak, masa depan perikanan Indonesia itu pasti akan hancur dan anak cucu kita tidak akan merasakan bagaimana kelangsungan hidup di laut. Nah, oleh karena itu nanti secara teknis ya Bu Im akan jelaskan banyak hal yang sudah kami lakukan terkait dengan masalah destructive fishing ini. Itu kita mulai hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia yang rawan pelanggaran destructive fishing, kita berupaya secara kontinu, baik melalui pengawasan ataupun melalui edukasi, penyadartahuan, sosialisasi, ya, penyebaran pamflet dan lain sebagainya, bagaimana pola pendekatan secara person kepada masyarakat nelayan ataupun juga anak nelayan, anak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, kita secara bertahap melakukan edukasi, dan itu tentunya tanggung jawab edukasi terhadap penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan ini. Itu tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, masyarakat, masyarakatnya pun tidak hanya masyarakat nelayan, tetapi juga masyarakat yang mendiami wilayah pesisir ataupun masyarakat yang tidak mendiami wilayah pesisir tetapi ada keterkaitan dengan masalah kebutuhan di sektor perikanan itu sendiri. Juga tokoh adat, tokoh masyarakat. Ya, ini yang kita lakukan secara kontinu terkait dengan masalah DF ini. Oke. Pak Khalid, ini kalau dilihat tadi Bapak menyebutkan bukan cuma pengawasan tapi lebih pada preventif ya, pencegahan, melakukan pendekatan kepada anak usia sekolah paling dasar sampai yang paling tinggi. Nah, ini kalau melihat hal seperti itu, maka bisa dikatakan buat yang saat ini sedang menjadi nelayan, kita sudah tidak, mungkin kemungkinannya kecil ya untuk mereka menyadari bahwa destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak itu dampaknya sangat besar. Jadi kita lebih pada memberikan edukasi sehingga hasilnya nanti jauh ke depan, 5 tahun mungkin atau 10 tahun ke depan baru bisa kita lihat. Betul. Apakah ini tidak justru membiarkan kegiatan destructive fishing ini justru semakin apa istilahnya terbiarkan begitu Pak? Karena kan kita
mengedukasinya ke mereka yang masih jangka panjangnya. Iya, jangka panjang. Ya, jadi gini, edukasi tetap kita lakukan, tetapi pengawasan juga secara pengawasan. intensif kita lakukan. Kita tentunya terkait dengan edukasi dan pencegahan lewat pengawasan itu simultan kita lakukan, tidak parsial. Artinya kita cuma sekedar melakukan sosialisasi dan lain sebagainya, tetapi penegakan hukumnya tidak. Jadi sambil kita melakukan pengawasan dan penegakan hukumnya, kita juga melakukan sosialisasi untuk penyadartahuan bahwa masyarakat sudah saatnya ya stop terkait dengan masalah menangkap ikan dengan cara pengeboman atau membius ataupun meracuni ikan. Dan kalau perlu kita perlu ada operasi pasar. Jangan pernah masyarakat membeli ikan hasil tangkapan yang dengan cara dibius ataupun dibom ataupun diracun. Jadi seperti itu. Itu edukasi yang kita lakukan. Di sisi lain terhadap pelaku yang melakukan kegiatan pengeboman, itu kita akan tindak secara tegas dan tidak main-main itu. Ada sanksi kurungan badan dan ganti denda ya terhadap pelaku tersebut ya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Ya. Oke. Pak Alit, saya ke Bu Iim dulu. Ya. Bu Iim, ini untuk pengawasan dan juga tindakan preventif tadi yang disebutkan Pak Halid ya. Ini bisa diceritakan mungkin untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri seperti apa ini, Bu? Baik. Sebenarnya tadi sudah sampaikan sama Pak Direktur bahwa sumber daya atau pengawas itu sedikit, Mbak, dibandingkan kejadian atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, jadi kami memilih mana aja daerah yang rawan gitu ya, yang zona merah dulu didahulukan. Nah, tidak hanya kami sendiri sebenarnya, Mbak. Jadi kami bersama pemerintahan daerah terutama, sama kepolisian, sama TNI AL semua bekerja, kita sharing sumber daya, jadi untuk membagi agar semua tercover gitu, Mbak. Nah, kalau kita sebenarnya datang dari keprihatinan, Mbak. Kalau pengalaman kami sudah datang ke beberapa daerah yang rawan destructive fishing. Sebenarnya nelayan sendiri mengakui bahwa sekarang ikan kalau menangkap kok jauh banget gitu. Kalau dulu 200 meter sudah dapat sekarang mesti jauh ke tengah gitu. Itu kan jadinya kan BBM yang dibutuhkan juga banyak banget gitu. Terus sekarang nelayan mengeluhkan bahwa ikan yang ditangkap nggak sebesar dulu, tapi agak kecil-kecil. Sudah mulai merasakan dampaknya nih. Sebenarnya. Terus beberapa ikan endemik yang asli situ sekarang udah hilang malah. Jadi itu yang dikeluhkan oleh nelayan. Nah, tanpa disadari itu diakibatkan oleh kita sendiri gitu ya, karena kita tidak melakukan kegiatan yang ramah lingkungan, nangkep ikan pakai bahan-bahan yang berbahaya. Mungkin itu, Mbak. Nah, tadi sudah sampaikan sama Pak Direktur. Selain upaya preventif, kita juga terpaksa melakukan operasi pengawasan, Mbak. Operasi ditangkepin. Dari Januari sampai sekarang PSDKP aja sudah menangkap lebih dari 55 orang, Mbak. Hampir 70 orang nih yang sudah ditangkap dan divonis penjara gitu ya, karena tadi disampaikan tidak ada ampun untuk pelaku destructive fishing. Tapi dilalahnya masih ada aja, Mbak. Nah, mungkin sekarang yang perlu disampaikan upaya preventif apa yang kami lakukan. Sebenarnya sejak tahun 2018 kami sudah go show ke daerah-daerah. Dan kami juga menularkan ini kepada UPT kami yang ada di daerah gitu ya, menularkan ini kepada pemerintah daerah biar semuanya berbondong-bondong untuk melakukan edukasi kepada nelayannya, istrinya, anak-anaknya gitu ya, dan masyarakat sekitarnya yang di daerah-daerah yang rawan terjadi destructive fishing. Itu, Mbak. Tadi saya lupa, sebenarnya sanksinya cukup berat, Mbak. Kalau di undang-undang kami itu bisa dipenjara 6 tahun dan dendanya juga sampai 1,2 miliar. 1,2 miliar. Dan kayaknya kebanyakan yang melakukan destructive fishing ini apakah nelayan perseorangan atau yang tergabung dalam usaha tangkap ikan, mungkin kan biasa ada yang berkelompok-kelompok seperti kelompok nelayan gitu. Mereka biasanya berkelompok, Mbak. Kalau kebanyakan yang kami wawancara itu
mereka nggak punya modal, gitu. Jadi secara berkelompok mereka dimodali oleh seseorang. Iya. Terus mereka juga menangkapnya udah dimodalin ke tengah laut, seminggu atau 3 hari ke laut, pulang-pulang dijual lagi ikannya kepada yang tadi pemodal tadi, gitu. Jadi jarang yang sendiri sih. Jarang yang sendiri Jarang ya. yang sendiri, biasanya berkelompok Mbak. Ada yang satu orang memata-matai biar nunggu petugasnya lengah. Yang satu kapal lagi melempar bom, yang satu kapal lagi datang untuk nangkepin hasil pengeboman ikan. Jadi beda kapal, beda tugasnya Mbak. Oke. Jadi kayak terorganisir ya. Wajar kalau misalnya dendanya itu sampai 1,2 M ya. Iya. Kalau terorganisirnya ini. Oke. Oh ya, pendengar, Anda bisa gabung juga di line telepon kami di 082133339440 atau Anda juga bisa bersama kami melalui komentar Anda langsung ya, karena kita menyiarkan ini juga live di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Jadi untuk Anda yang sedang menyimak siaran ini melalui streaming melalui Facebook kami, bisa langsung komen, nanti kita akan jawab, akan bacakan komentarnya dan juga akan berikan respon. Anda juga bisa bersama kami melalui pesan WhatsApp di 0811 4100 222. Dan pendengar, saya masih akan kembali dengan dua narasumber saya ini, tentunya berkaitan dengan sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan destructive fishing yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kira-kira apa yang menjadi standar untuk nelayan dalam penangkapan ikannya ini, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut, tentunya setelah kita lewatkan dulu yang seorang pelaut. Kok Lala belum tidur? Iya ayah, tadi diajarin lagu ini sama laut. Boleh. Zaman dahulu kala, nenek moyang kita itu seorang pelaut. Di Sulawesi Selatan, mereka terkenal sebagai pembuat perahu pinisi. Mereka adalah pemberani, gemar berpindah dari pulau satu ke pulau lainnya. Zaman dahulu kala, Kita akan mengarungi samudra, berlayar sampai menemukan harta karun. Lihat Kapten, betapa banyaknya hasil tangkapan laut kita. tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba anak buah kapal melihat ada bajak laut. Kita harus berani, jaga laut kita. Kalian siap? Siap, Kapten. Serang! Akhirnya, si bajak laut lari ketakutan dan gagal mencuri hasil laut kita. Wah, nenek moyang kita hebat ya ayah. Betul. Jadi kita semua harus menjaga dan mencintai laut seperti nenek moyang kita. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Kita masih bersama dalam dialog interaktif sinergitas KKP dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan destructive fishing di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya ingatkan Anda untuk bisa menderingkan telepon kami ya di 0821 3333 9440 atau bisa kirim pesan WhatsApp, pesan singkatnya juga di 0811 4100 222 atau bisa langsung komentar di live Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar. Nah, masih bersama dengan dua narasumber kami di kesempatan sore hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Halid Yusuf, MAP, dan Ibu Iim Naimah yang hadir untuk memberikan pencerahan pada kita tentang seperti apa sebetulnya destructive fishing dan juga dampaknya ya pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pesisir. Kita balik lagi ini, Pak Halid, kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita bagaimana sebetulnya dampak ya dari kegiatan destructive fishing yang terjadi, yang sudah sering terjadi ya, bahkan dari tahun 2018 sudah mulai edukasi, sampai sekarang masih saja ada yang tetap melakukan destructive fishing ini. Baik, terima kasih Mbak Melani. Ya. Sebenarnya dampaknya itu sangat luas terhadap ekosistem sumber daya kelautan kita. Kami memiliki film ya Bu Iim ya, ada kalau nggak salah udah ada 8 film yang kita buat terkait dengan masalah keberadaan
terumbu karang dan ekosistemnya itu rata-rata dampak yang diakibatkan oleh bom ikan tersebut itu sangat luas. Dan tentunya ini kalau kita biarkan, karang itu dia tumbuh sesenti itu dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau misalnya dia pulih sampai misalnya setinggi 20 sampai 30 cm itu kurang lebih membutuhkan waktu 15 tahun. Nah, sekarang itu kalau rusak dengan skala yang sangat besar, itu dampaknya sangat luar biasa. Karena karang ini kerusakan. Ya. Karang ini tempat tinggalnya ikan ya. Berpijahnya ikan itu karang. Makanya tadi saya sampaikan itu adalah rumah ikan. Nah, bagaimana konsep yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan di dalam mengantisipasi hal tersebut? Nah, tentunya sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan semua stakeholder, aparat penegak hukum, kepolisian, angkatan laut, ya juga aparat pengawas perikanan, ya dan polisi khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu secara simultan melakukan pengawasan ya. Dan ini tentunya tidak hanya sekedar kamuflase, tidak hanya sekedar gertak sambal, tetapi ada keseriusan, ya. Karena apa? Dampak yang diakibatkan oleh pengoboman ikan ini atau pembiusan ikan ini itu sangat besar. Tidak hanya kepada sektor lingkungan lautnya, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Ya, manusia yang memakan ikan yang dibom ataupun diracun itu dampaknya di kesehatan kita itu sangat besar dan itu berakibat terhadap beberapa penyakit. Nah. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh KKP dari aspek kebijakan? Kami memiliki Peraturan Menteri Kelautan 114 tahun 2019 tentang rencana aksi penanggulangan destructive fishing. Ini merupakan acuan bagaimana upaya daripada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberantasan destructive fishing ini. Tentunya ini adalah tidak lain adalah bagaimana menggandeng semua stakeholder untuk bagaimana sama-sama memberantasan illegal fishing. Nah, oleh karena itu sinergitas dengan pemerintah daerah itu bagaimana? Perlu pemerintah daerah juga melakukan atau menyusun draft atau bukan cuma sekedar draft, tetapi bagaimana ada kemauan atau goodwill daripada pemerintah daerah untuk membuat seperti juga yang dilakukan oleh KKP, ya, rencana aksi daerah penanggulangan destructive fishing. Ini adalah bentuk kerjasama yang tentunya ini kalau dilakukan secara simultan, ini bisa meminimalisir, ya. Dan tentunya ini tidak hanya sebagai konsep, tetapi bagaimana aksi di lapangan yang harus dilakukan. Namanya aja aksi nasional, aksi daerah. Nah, kalau semua daerah melakukan aksi seperti ini secara nasional, gaungnya cukup membahana dan tentunya ini dampaknya juga terhadap masyarakat itu bisa luar biasa. Berbagai edukasi yang sudah kami lakukan tidak hanya sekedar datang face to face kepada masyarakat atau menyebarkan pamflet dan sebagainya, tetapi edukasi lewat media massa. Ya, kami membuat film, disiarkan di beberapa media nasional, itu kita lakukan. Dan tentunya ini adalah bagian yang tidak kalah penting terhadap bagaimana penanggulangan destructive fishing itu. Itu barangkali. Pak Khalid, banyak sekali dampak dari destructive fishing ini ya. Tadi untuk kesehatan, kemudian kalau terumbu karangnya rusak, berarti seperti yang Ibu Iim sampaikan tadi, nangkap ikannya bisa jauh ke tengah-tengah lautan ya. Padahal di pesisir aja udah bisa dapat yang bagus dan besar gitu ya. Kemudian kedepannya lagi mungkin kalau misalnya ada tempat wisata di sekitar situ, kemudian wisatanya kebetulan wisata diving, itu kan nggak bisa menikmati lagi tampilan yang asik di bawah laut gitu. Nah, sepanjang ini Bu Iim, saya pindah dulu ke Bu Iim. Kalau kita lihat setelah ada edukasi, setelah ada rencana aksi seperti yang disampaikan Pak Khalid tadi, ini
respon dari pemerintah daerah setempat seperti apa kira-kira yang diberikan sejak 2018 sampai saat ini? Baik, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan Mbak, Ya. kenapa sih misalnya kita udah melakukan banyak hal yang tadi Pak Halid sampaikan, kok masih ada aja orang yang melakukan destructive fishing gitu Iya. ya. Jadi memang destructive fishing itu murah Mbak, jadi efektif ya. Iya. Modal sedikit hasilnya banyak gitu, mudah juga, nggak perlu keahlian untuk tebar jaring dulu dan iya. lain sebagainya. Iya. Tinggal keberani lempar aja langsung dapat banyak gitu ya. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa destructive fishing masih terjadi. Orang nggak susah sekarang untuk dapat bahan ngebom gitu, mudah banget gitu ya, bisa ngerakit sendiri bahkan, atau dari mana orang dapetin racun gitu, itu nggak mudah, nggak susah juga gitu. Jadi hal-hal itulah yang membuat masyarakat masih melakukan kegiatan destructive fishing. Nah, dampaknya mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kenapa kita dari tadi membahas kok dibahas terumbu karang gitu, apa hubungannya nangkep ikan kok terumbu karang yang rusak gitu. Jadi kalau nelayan itu memilih untuk nangkepin ikan pakai bom itu, ikannya ikan karang Mbak. Kenapa? Karena harganya lumayan lebih mahal dibanding ikan yang non karang gitu ya. Jadi kalaupun dapat 5 ekor, 7 ekor, 10 ekor itu dijual lumayan harganya gitu, dapatnya lebih banyak. Jadi selain ikannya mati, juga rumah ikan karena dia nangkapnya di daerah karang, karangnya juga hancur. Makanya dari tadi kita ngomongin karang kerusak gitu ya. Nah, perlu disampaikan juga bahwa satu botol kerating deng gitu biasanya ya, yang nangkapnya satu botol kecil, sekali lempar pakai bom itu 10 meter persegi terumbu karang hancur. Padahal seperti yang Pak Halid sampaikan, Pak Direktur sampaikan, untuk tumbuh 1 cm butuh setahun. Ini sekali lempar 10 meter persegi gitu yang hancur. Nah itu mungkin yang perlu diingat oleh masyarakat. Nah sama seperti kita, kalau kita nggak punya rumah, ikan juga kalau nggak punya rumah dia pergi gitu ya. Jadi kemarin kami berkunjung ke Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah. Nah di sana sampaikan bahwa dulu itu banyak banget yang ngebom di daerah resort gitu ya. Nah saya tanya, sekarang masih ada nggak tuh yang ngebom? Sekarang udah nggak ada karena ikannya juga udah nggak ada, karangnya juga udah nggak ada, apalagi yang mau ditangkap. Nah itu mungkin yang harus diingat oleh saudara-saudara kita para nelayan kalau ingin melakukan pengeboman ikan. Nah terumbu karang sekarang Bas, yang tinggal yang masih bagus itu nggak lebih dari 30% aja, 70% udah rusak, dan itu pasti banyak banget pengaruhnya dari kegiatan destructive fishing ya. Tadi disebutkan kalau untuk manusianya apa sih gitu, mungkin yang harus diingat penjara menanti, yang satu. Yang kedua, kalau kita googling seberapa banyak orang yang celaka gara-gara bom ikan, mudah banget, beritanya banyak banget ya. Yang terbaru nih dari Aceh nih datang bahwa bomnya nggak keburu kelempar, masih udah meledak dalam tangan dan itu menimbulkan kematian. Nggak susah untuk menemukan berita itu. Nah yang ketiga, jadi kalau manusia itu, kalau misalnya ikan itu diracun nih nangkepnya, nah dia mengandung racunnya 0,2% misalnya ya, nah dia atau 0,2 ppm. Nah kalau dimakan sama ikan yang gede tuh, si ikan yang kecil yang kena racun itu, nah bisa melipat gandakan kadar racun dalam tubuhnya. Apalagi kalau dimakan oleh manusia, manusia juga punya kemampuan untuk memultiplier, meningkatkan beratus-ratus kali lipat dibandingkan dengan kadar yang ada di dalam ikan. Jadi itulah sebabnya kita mesti pilih-pilih. Sekarang nggak susah untuk melihat bahwa ikan ini diracun atau dibom, gitu ya. Misalnya kalau diracun, lendir dalam tubuhnya udah nggak ada, gitu ya, atau insangnya udah nggak merah lagi, gitu, atau matanya kayak ada kemerahan karena terkena tekanan tinggi karena bom gitu, atau sisiknya udah copot-copot, atau kalau ibu-ibu black itu gelembung renangnya udah pecah gitu ya, terus ada timbul bercak-bercak darah segala macem, sisiknya juga bisa copot. Nah ibu-ibu harus hati-hati tuh, karena kadar racun itu bisa ditularkan atau dimakan sama anak-anak kita yang ada di rumah kalau kita memberi anak-anak atau keluarga ikan yang hasil pengeboman atau peracunan. Mungkin itu Mbak.
Kita masih buka kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bergabung. Line telepon 0811-4333-9440 atau Anda juga bisa kirim pesan WhatsApp dan pesan singkatnya di 0811-4100-222. Saya ke pesan WhatsApp dulu. Ini ada Ibu Sri di Makassar. Saya sekeluarga pemakan ikan, tapi agak ngeri juga mendengarkan penuturan kalau ikan itu diracun. Nah, ikan-ikan apa saja yang harus diwaspadai sebagai ikan yang ditangkap dengan cara diracun? Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri di Makassar. Kita langsung beri tanggapan ini Pak Halid atau Ibu Iim? Ya. Baik, tadi sebenarnya ikan-ikan karang Bu, yang misalnya ikan kerapu gitu ya, lobster, ikan ekor kuning, itu banyak dia main-mainnya di daerah terumbu karang. Jadi kalau nangkep ikan-ikan itu biasanya lebih rentan untuk ketangkep pakai racun itu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, lihat aja ciri-cirinya. Mungkin aja kali ini nelayannya nangkep di daerah lain atau ikannya lagi mampir ke daerah terumbu karang, padahal dia bukan habitatnya, bukan di situ. Tapi ibu bisa melihat ciri-cirinya tadi Bu. Ya, kalau diracun itu badannya agak biru gitu. Pokoknya nggak fresh lagi Bu. Badannya enggak biru. Kalau di Makassar kan jarang ikan kayak di Jakarta mesti dibekuin gitu ya. Biasanya dijual fresh di pasar. Nah, ibu bisa lihat, wah kalau ikan fresh itu nggak mungkin warnanya beladus gitu ya, atau agak kebiruan gitu. Lihat di bagian perutnya. Terus lendirnya masih banyak enggak? Kalau nggak ada lendir malah ibu harus jangan dibeli Bu itu. Jadi kalau yang ada lendirnya itu malah bagus. Lihat insangnya deh. Kalau insangnya masih merah bagus, merona gitu, oh berarti itu bagus. Karena kalau pakai racun udah warnanya udah agak pucat gitu. Lihat sisik-sisiknya ada yang copot-copot enggak, lihat siripnya ada yang copot-copot enggak gitu. Terus biasanya kalau dipegang itu ada beda rasanya Bu. Kalau ikan yang kena bom atau kena racun tuh agak lemes. Agak lemes gitu ya. Dan kalau misalnya enggak melulu, misalnya gini, ikan yang dibom itu atau diracun itu pasti mati, enggak. Ikan yang dipakai potas itu kalau misalnya ditangkapnya pakai potas, disemprotin gitu caranya, dia hanya pingsan sebentar, habis itu di netralisir gitu ya, ketika di darat dia bisa hidup lagi. Jadi enggak melulu ikannya mesti mati, enggak, ikan hidup itu juga bisa ditangkapnya dengan racun ya. Cuman mungkin umurnya nggak akan panjang, sebulan dia akan mati gitu ya. Tapi kan sebulan waktu yang lama gitu. Biasanya orang kan jual hidup hari itu atau seminggu juga udah habis gitu. Jadi mungkin itu yang perlu dipahami, ciri-ciri ikan yang dibom sama diracun itu apa. Oke. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk Ibu Sri di Makassar. Kemudian ada Dengai ya. Dengai di Pangkep ini. Saya nelayan biasa, tapi kalau mencari ikan terpaksa harus jauh seperti yang disampaikan tadi. Ini semua karena memang ada yang berkelompok tadi, dan kebetulan saya tidak masuk dengan kelompok seperti itu. Pertanyaan saya, apakah ada kompensasi untuk nelayan-nelayan yang menjalankan pencarian ikan dengan cara yang baik, bukan racun, bukan bom? Demikian, silakan dari Dengai di Pangkep. Nah, terkait dengan masalah kompensasi ya, memang selama ini juga pemerintah itu terhadap keseriusan terhadap nelayan ya, itu sudah banyak yang dilakukan, terutama untuk bantuan kapal, alat tangkap ya, dan tentunya alat tangkap yang ramah lingkungan. Dan itu biasanya bantuan itu disalurkan secara melalui pemerintah daerah ya. Dan setahu saya bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan udah 10 tahun terakhir ini melakukan pembangunan untuk kapal penangkap ikan ya. Tidak hanya pada satu daerah tetapi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia melalui dana alokasi khusus ataupun juga dana pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, ini tentunya adalah bentuk daripada keseriusan pemerintah. Nah, kami pun sangat berharap bahwa pemerintah daerah, kan sekarang kan kewenangan terkait dengan masalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
bahwa 0 sampai 12 mil itu adalah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Iya. Nah, tentunya itu tidak cuma dari aspek pengawasannya, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat nelayan Iya. yang menjadi kewenangan daripada pemerintah daerah itu. Kita lihat nelayan yang memang benar-benar melakukan kegiatan penangkapan, tetapi di sisi lain mereka tidak memiliki kemampuan untuk kapal penangkap ikannya atau alat tangkapnya yang ini. Nah, ini tentunya itu bisa diinventarisir, sampaikan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah kita kan sangat terbuka ya menerima apa yang menjadi keluhan daripada pemerintah daerah kepada kami di pusat. Tetapi itu bukan domain daripada kami di PSDKP. Itu adalah domain daripada teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ya, ataupun juga perikanan budidaya, baik budidaya di laut ataupun di air atau di perairan umum. Ini dan konsen daripada pemerintah itu udah sangat banyak ya. Nah, ini mungkin Bapak Daeng tadi itu belum terakomodir ya. Nah, ini menjadi konsen dari pemerintah daerah. Bagaimana? Tapi bantuan daripada pemerintah itu tidak hanya sekedar tidak pada orang per orang, tetapi dalam bentuk kelompok. Ya, dalam bentuk kelompok. Berarti memang harus ada kelompoknya, Pak ya? Iya. Nggak bisa perseorangan ya? Boleh, silakan Ibu Im. Ya, tapi itu adalah bagian bagian dari teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal lain ya di KKP. Tetapi kalau misalnya itu menjadi sebuah pertanyaan dan itu harus kami sampaikan, kami akan sampaikan kepada lintas eselon 1 yang ada. Tetapi melalui forum ini, melalui dialog pada sore hari ini, kami tentunya sangat mengharapkan keseriusan daripada pemerintah daerah ya, sampaikan. Dan kami juga berharap bahwa masyarakat kalau misalnya ada hal seperti itu sampaikan secara secara langsung aja kepada pemerintah. Dan saya meyakini pemerintah daerah pasti akan memperhatikan atau merespon hal tersebut. Baik. Ibu Im, ada yang ingin disampaikan Bu Im seputar hal ini? Baik, Pak Daeng. Jadi di kami itu kan di Ditjen Pengawasan. Nah, tadi seperti yang Pak Direktur sampaikan bahwa bantuan apapun dari pemerintah itu hanya bisa diberikan tidak kepada perorangan tapi kepada kelompok. Kelompok di KKP itu banyak banget, Mbak. Misalnya kelompok pengawasan namanya Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas. Kelompok yang mau bikin kegiatan budidaya Pokdakan, gitu ya. Jadi kelompok Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Jadi banyak kelompok konservasi masyarakat gitu. Jadi banyak kelompok. Nah, kami nanti Bapak misalnya potensi yang ada di daerah Bapak apa, misalnya ini bagus daerah saya untuk jadiin kelompok wisata bahari gitu. Nanti pemerintah akan memberikan bantuan bagaimana untuk mengelola mangrove-nya misalnya jadi tempat wisata seperti itu. Terus untuk misalnya kalau daerahnya bagus untuk budidaya, nanti pemerintah akan memberikan bantuan kepada Pokdakan tadi untuk kegiatan budidaya di situ. Itu berbagai bentuk bantuan pemerintah. Semua itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di provinsi. Baru lari ke KKP, nanti KKP yang akan mensupervisi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Pak Daeng. Yang kedua, sebenarnya Pak Daeng udah dapat pahala banyak nih kalau tidak melakukan kegiatan destructive fishing. Yang pertama pahalanya banyak. Saya ingat cerita waktu saya ke Morowali. Jadi ada nelayan yang bercerita dia 10 tahun bahkan dari kecil dia udah biasa menangkap ikan pakai bom. Tapi kemudian dia berhenti dan sekarang dia pakai pancing biasa aja, dapatnya sedikit sekali dibandingkan dulu waktu dia pakai bom ikan. Tapi kata dia ada kisah yang menarik karena dulu saya nggak pernah bisa bikin rumah. Tapi ketika dia berhenti jadi pengebom ikan, dia malah bisa bikin rumah meskipun penghasilannya kalau secara kasat mata lebih sedikit dibanding dulu gitu. Jadi itu mungkin rezeki yang berkah gitu karena tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar gitu ya. Yang kedua ada lagi cerita di ND Nusa Tenggara Timur. Jadi ada saya kenal sama bapak namanya menamakan dirinya karena tiap hari ngebom dia menamakan dirinya Bom Bali gitu ya. Dipanggil kalau di absen itu namanya Bom Bali padahal namanya Burhanuddin gitu. Nah,
Dia itu sekali waktu dia berhenti, dan ketika ditanya apa yang membuat Bapak berhenti, karena dari kecil, dari muda Bapak sudah jadi pengebom ikan, bahkan menamakan dirinya jadi bom Bali gitu. Yang membuat dia berhenti adalah dia nggak tenang hidupnya. Jadi kalau saya tidur, entah mau percaya apa enggak katanya Mbak, kalau saya tidur itu dengar suara orang lari berdegap gitu, dia cepat bangun karena dia menyangka itu polisi yang akan menangkap dia, gitu ya. Jadi itu juga efek lain Pak, dampak lain atau karunia lain kalau ketika Bapak tidak melakukan destructive fishing. Jadi kita bisa hidup lebih tenang. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Daeng. Terima kasih. Oke. Baik, kita coba undang kembali ya untuk yang ingin bergabung, kembali lagi di line telepon kami 0821-3333-9440. Saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini, masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar sore. Kenapa Ki Bu Ati? Dari tadi saya lihat melamun Ki terus. Ini Bu Tira, bingung Kak, di mana mau kusekolahkan anakku. Kenapa ndak kita daftar ke anak tak di sekolah Islam Atira? Oh, masih buka Kak Tira? Iya, kemarin saya baru piku daftarkan ke anakku. Tapi bagaimana pembayarannya di sana? Soalnya kita tahu Mito Bu, sekarang kurang pemasukan, pandemi nih. Nah, itu nih bagusnya Atira. Selain masih membuka pendaftaran, Atira juga memberikan kemudahan pembayaran yang bisa diangsur sampai 12 kali. Hah? Yang bener, Bu? Wah, terus bagaimana kesiapan belajar tatap mukanya, Bu? Kalau itu, jangan ditanyakan lagi, Bu Ati. Sekolah Islam Atira itu siap sekali nih sekolah tatap muka. Pernah Kak lihat Ki persiapannya waktu ke sana Kak daftarkan Ki anakku. Wedede, mantap Ki. Sekolah paling siap menurutku tawa. Cocok itu pahali, Bu. Besok saya daftarkan anakku di Atira deh. Yuk. Sekolah Islam Atira menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dapatkan kemudahan angsuran pembayaran hingga 12 kali. Informasi selengkapnya hubungi 0823 1111 1700. Hei Pak, kenapa sampahnya dibuang ke laut? Apa tidak punya tempat sampah Pak? Kita ini kan orang pesisir, tidak perlu punya tempat sampah, Bu. Rumah kita kan berdiri di atas air laut. Ya, tinggal dibuang saja ke laut. Selesai. Tapi itu mengotori laut loh, Pak. Apalagi sampah-sampah plastik itu tidak bisa hancur. Itu kan bisa membahayakan biota laut, Ya, Pak. mau bagaimana lagi, Bu? Siapa yang bertanggung jawab dengan semua ini, Bu? Ya, dengan tidak membuang sampah di laut, itu berarti Anda telah bertanggung jawab atas kelangsungan biota laut. Camar tinggi melayang bersautan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bumi, lalu hilang jatuh di lautan. Bahagia tiada terperindah niat derap jiwaku. Tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba tertegun, hatiku tersentuh, perahu kecil terayun nelayan tua di sana. 3 malam, bulan tak menghilang, langit sepi walau tak bermega.
Pendengar, burung camar itu hanya didapatkan di sekitar laut ya. Kalau ada ikannya, kalau nggak ada ikannya, kemana burung camar ini akan terbang? Tapi mudah-mudahan kalau seluruh masyarakat nelayan yang ada di Sulawesi Selatan itu sadar bagaimana memperlakukan lingkungan lautnya. Kita berharap bahwa semuanya bisa berjalan sesuai dengan ekosistem yang seharusnya dan kita bisa tetap mendapatkan asupan makanan dari laut yang sehat. Kemudian juga bisa menikmati udara laut dan juga pemandangan laut yang memang sangat menyegarkan. Apalagi pandemi ini harus jauh dari stres ya. Oke, kita masih di dialog interaktif bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kita berada di penghujung kebersamaan kita. Ini ada hal-hal mungkin yang menjadi perhatian dan harus ditekankan kembali. Kita langsung saja dengar apa yang akan disampaikan oleh Pak Halid. Silakan Pak Halid. Baik, terima kasih. Tentunya di penghujung waktu ini jumpa kita dengan masyarakat pendengar di Makassar melalui RRI Makassar ini bahwa terkait dengan masalah DF harus kita camkan dalam diri kita bahwa laut adalah masa depan kita. Laut adalah pegangan hidup kita. Tanpa laut kita tidak bisa hidup. Itu harus kita ingat. Nah, oleh karena itu selamatkan laut dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita kembangkan pada lingkungan kita, lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu sinergitas pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh pendidik ya yang ada di wilayah pesisir dan umumnya di wilayah Sulawesi Selatan itu diharapkan secara kontinu, secara bahu-membahu selamatkan laut kita dari kegiatan destructive fishing. Itu barangkali closing statement saya. Baik, Ibu Iim ada yang ingin ditambahkan? Baik, Bapak Ibu pendengar semuanya, sebagai apapun kita bisa berperan penting. Kita bisa berperan penting untuk menjaga laut kita tetap bagus. Kita sebagai nelayan, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai pedagang, kita sebagai pemerintah, kita sebagai siapa aja semuanya bisa berperan untuk menjaga laut tetap lestari. Jadi jadilah kita seseorang yang berguna gitu ya untuk menjaga laut kita yang Indonesia yang begitu bagus ya, begitu luas, 3/4% itu laut. Jadi kita harus benar-benar semuanya bersatu untuk menjaganya. Mungkin itu. Baik pendengar, mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan Anda juga bisa mengikuti acara Kiprah Desa. Kita akan coba hadirkan pembahasan seputar penyuluhan seputar dunia perikanan ya, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan bersama penyuluh-penyuluh perikanan lainnya yang tentunya akan memberikan inspirasi kepada Anda untuk memberikan informasi bagaimana sebaiknya memperlakukan wilayah laut kita. Saya Milani Ahmad mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog interaktif sinergitas KKP dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan destructive fishing di Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.